Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugi Jabatiar dengan NPM 2311080176. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu dan hubungannya dengan pendidikan Islam untuk memenuhi ujian akhir semester dari Bapak Ali Murtado MSI. Baik, di sini kita bisa lihat ada tabel peta konsep yang dimana yang topik pembahasan utama pada kali ini yaitu ilmu dan hubungannya dengan Islam. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang ilmu atau sains dan agama atau religion. Nah, lalu di bawahnya kita akan membahas tentang pemikiran tentang paradigma ilmu dan agama. Lalu kita membahas tentang pemikiran paradigma integrasi ilmu dan agama. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang integrasi keilmuan pada lembaga pendidikan Islam menuju pengembangan pendidikan integratif. Baik, kita langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu dan agama. Yang pertama, jadi pengertian ilmu. Ilmu atau dalam bahasa Inggris disebut science merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode observasi, eksperimen, dan analisis yang sistematis. Ilmu bertujuan untuk memahami fenomena alam, sosial, dan kemanusiaan berdasarkan bukti yang bisa diukur dan diuji. Ilmu bersifat empiris, artinya pengetahuan yang dihasilkan harus didasarkan pada pengalaman atau observasi yang dapat dibuktikan secara objektif. Proses penemuan ilmu melibatkan metode ilmiah, yaitu serangkaian langkah yang terdiri dari pengamatan, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan yang dapat direplikasi oleh orang lain. Ilmu diklasifikasikan dalam berbagai cabang, seperti ilmu alam, yang meliputi fisika, kimia, biologi. Lalu ada ilmu sosial, meliputi sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu ilmu formal, yang meliputi matematika dan logika. Pengembangan ilmu dilakukan secara terbuka dan bisa diperdebatkan, serta terus berkembang seiring waktu. Pada hakikatnya, ilmu tidak hanya memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di alam, tetapi juga berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Lalu, pengertian agama. Agama atau religion merupakan sistem kepercayaan, nilai, dan praktik yang diikuti oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan atau kekuatan supranatural. Agama tidak hanya mencakup aspek kepercayaan, tetapi juga norma-norma moral dan etika ritual, serta panduan hidup yang memberikan makna terhadap kehidupan dan hubungan manusia dengan transenden. Agama mengajarkan keyakinan tentang asal-usul manusia, tujuan hidup, dan apa yang terjadi setelah kematian, serta menawarkan pedoman untuk berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Agama juga berfungsi sebagai sistem sosial dan budaya yang membentuk identitas kelompok masyarakat. Beberapa pemikiran tentang paradigma ilmu dan agama. Perdebatan mengenai hubungan antara ilmu dan agama telah berlangsung selama berabad-abad dengan berbagai pandangan dan paradigma yang muncul dari berbagai tokoh dan pemikir. Dua hubungan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang mempengaruhi bagaimana manusia memahami realitas, keberanian, dan kehidupan. Berikut beberapa pemikiran terkait paradigma ilmu dan agama. Yang pertama yaitu paradigma konflik. Paradigma ini melihat bahwa ilmu dan agama adalah dua entitas yang bertentangan secara fundamental. Para pendukung pandangan ini percaya bahwa ilmu dan agama tidak dapat berjalan beriringan karena keduanya didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda. Ilmu bersifat rasional, objektif, dan empiris. Sementara agama didasarkan pada kepercayaan dan wahyu yang tidak dapat diuji secara ilmiah. Contoh klasik dari paradigma konflik adalah kontroversi antara teori evolusi Darwin dengan pandangan penciptaan dalam agama Kristen. Tokoh-tokoh seperti Thomas Huxley dan Richard Dawkins, seorang ilmuwan biologi, adalah pendukung kuat pandangan bahwa agama seringkali menghambat
perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka menekankan bahwa sains adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kebenaran. Sementara agama dianggap sebagai mitos atau dogma yang tidak relevan dalam menjelaskan fenomena alam. Lalu yang kedua, paradigma independen. Pandangan ini menyatakan bahwa ilmu dan agama beroperasi dalam domain yang berbeda dan karenanya tidak seharusnya saling bertentangan. Ilmu dan agama memiliki peran yang berbeda dalam memahami aspek yang berbeda dari kehidupan. Ilmu berfokus pada dunia fisik dan empiris, sementara agama membahas aspek-aspek yang bersifat spiritual, moral, dan metafisik. Dalam paradigma ini, ilmu dan agama dianggap tidak saling bertentangan karena membahas dua kitab yang berbeda. Alam semesta sebagai objek studi, ilmu dan wahyu sebagai objek agama. Yang ketiga, paradigma dialog. Paradigma dialog melihat bahwa ilmu dan agama bisa saling melengkapi dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. Pandangan ini mengakui bahwa ada pertanyaan-pertanyaan besar tentang alam semesta dan kehidupan yang membutuhkan perspektif ilmu maupun agama. Misalnya, ilmu dapat menjelaskan bagaimana alam semesta berfungsi secara mekanis, tetapi agama bisa memberikan makna dan tujuan di balik keberadaan alam semesta. Kedua bidang ini bisa bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul, makna hidup, dan tujuan akhir manusia. Dalam paradigma ini, ilmu dan agama dianggap sebagai dua cara yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Contohnya, pandangan yang menekankan adanya harmoni antara sains modern dan Islam, di mana Al-Quran dianggap memberikan petunjuk-petunjuk tentang alam semesta yang dapat dijelaskan lebih lanjut melalui sains. Yang keempat, pemikiran Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, seorang dokter dan penulis asal Prancis, adalah salah satu tokoh yang berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam dalam karyanya yaitu The Bible, The Al-Quran, and Science. Bucaille mencoba menunjukkan bahwa ajaran-ajaran dalam Al-Quran sejalan dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Menurutnya, banyak ayat dalam Al-Quran yang mengandung penjelasan ilmiah tentang alam semesta, kehidupan, dan biologi yang telah terbukti melalui sains modern. Meskipun Al-Quran diturunkan berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, Bucaille percaya bahwa integrasi antara ilmu dan agama dapat dicapai melalui kajian kritis terhadap kedua bidang tersebut. Ia menekankan bahwa agama tidak boleh dipisahkan dari ilmu pengetahuan, melainkan seharusnya menjadi sumber inspirasi untuk memahami fenomena alam secara lebih mendalam. Yang kelima, pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai respon terhadap dominasi ilmu pengetahuan rakyat barat yang dianggap terlepas dari nilai-nilai spiritual dan etis. Para pendukung gerakan ini seperti Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak bersifat sekuler dan materialistik. Mereka percaya bahwa Islam memiliki pandangan holistik tentang realitas, di mana aspek fisik dan metafisik harus dipahami bersama. Dalam konteks ini, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti menyusun kembali pengetahuan modern dengan landasan nilai-nilai dan ajaran Islam, sehingga ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya memecahkan masalah-masalah duniawi, tetapi juga membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Ini mencakup penyesuaian metodologi, epistemologi, dan tujuan ilmu pengetahuan agar sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Lalu yang keenam, pemikiran Harun Yahya. Harun Yahya, seorang penulis muslim dari Turki, juga dikenal karena usahanya dalam mengintegrasikan ilmu dan agama. Dalam banyak karyanya, Harun Yahya berusaha menunjukkan bahwa teori-teori ilmiah seperti teori evolusi Darwin bertentangan dengan ajaran Islam dan terbukti ilmiah yang sebenarnya. Dia menekankan bahwa sains
Dan agama tidak perlu bertentangan jika ilmuwan tidak melupakan prinsip-prinsip moral dan keagamaan. Harun Yahya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang sejati akan mendukung keberadaan Tuhan dan kebenaran wahyu ilahi. Dia mengajak umat Islam untuk mempelajari sains dan teknologi, namun dengan tetap berpijak pada ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, di sini kita akan membahas upaya integrasi keilmuan pada lembaga pendidikan Islam menuju pengembangan pendidikan integratif. Upaya integrasi ilmu pada lembaga pendidikan Islam menuju pengembangan pendidikan integratif merupakan sebuah langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan umat Islam akan pendidikan yang holistik. Pendidikan integratif mengacu pada pendekatan yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, sehingga membentuk manusia yang utuh, yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam memegang peran kunci dalam mendesain kurikulum yang mampu memadukan kedua aspek tersebut dengan tetap memperhatikan relevansi ilmu pengetahuan modern dan kebutuhan spiritual peserta didik. Pendidikan Islam tradisional seringkali menekankan aspek pengajaran agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Di sisi lain, lembaga pendidikan umum cenderung lebih fokus pada sains, teknologi, matematika, dan ilmu sosial. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul kesadaran di kalangan pendidik Muslim bahwa pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum hanya menghasilkan lulusan yang tidak seimbang. Mereka mungkin unggul di satu bidang, namun kurang memiliki pemahaman dalam tentang dimensi spiritual atau tidak mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam kehidupan sehari-hari dan profesi mereka. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam upaya integrasi ini adalah dengan merumuskan ulang kurikulum yang dapat menjembatani kedua kutub tersebut. Misalnya, beberapa sekolah Islam atau pesantren modern telah mulai mengadopsi mata pelajaran sains dan teknologi di samping studi agama. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu pengetahuan modern sambil tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sikap rendah hati. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menginterganalisasi nilai-nilai Islam dalam setiap bidang ilmu yang mereka pelajari, sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat luas. Selain pengembangan kurikulum, upaya integrasi ilmu juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru. Guru memiliki peran sentral dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam memahami keterkaitan antara ilmu umum dan agama. Oleh karena itu, diperlukan guru yang tidak hanya menguasai materi pelajaran secara teknis, tetapi juga mampu memahami dan mengajarkan konsep-konsep ilmu dengan landasan nilai-nilai agama. Beberapa lembaga pendidikan Islam telah melakukan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi guru-guru mereka, terutama dalam bidang sains dan teknologi, sehingga mereka mampu menyampaikan ilmu pengetahuan modern dengan cara yang sejalan dengan prinsip Islam. Dalam konteks ini, pemikiran tentang integrasi ilmu dan agama sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para intelektual muslim kontemporer seperti Sayyid Hussein Nasr, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Fazlur Rahman sangat relevan untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Mereka menekankan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengajarkan tentang aspek-aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup dimensi ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu dalam segala bidang kehidupan. Pengembangan pendidikan yang integratif ini juga bertujuan untuk menciptakan manusia yang berpengetahuan luas, baik dalam duniawi maupun ukhrawi.
sehingga mereka mampu memberikan kontribusi nyata dalam memajukan peradaban. Namun, upaya integrasi ilmu pada lembaga pendidikan Islam tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan dari segi metodologi dan epistemologi. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.